Kita mau melanjutkan setiap peribadahan kita. Kita mau menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Madam Christine. Kita bernyanyi, kau terbaik bagiku, lupakan yang di belakang. Haleluya. Lupakan yang di belakang. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan berlari kepada tujuan. Kau itu hari yang baru yang lama telah berlalu, indah banget tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya Rabbi, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih, saya serahkan kepada Madam Christine. Saya melihat mumpung masih ada Mila dan ada suaminya, ini jarang-jarang mereka ngumpul. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu buat Pak Derikson dan Joy yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Apa bisa Mila monitor? Mila dengan Venture? Monitor. Ya, boleh bawa ke satu pujian dulu sebelum saya masuk dalam firman. Karena kan jarang-jarang kalian bisa sama-sama naikkan pujian di satu tempat. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Mantap. Oke, siap. Setuju. Bapaknya kembar langsung bisikin saya lagu dari semula. Nah, ini lagu waktu pernikahan. Ini Bapak kembar yang bawakan lagu. Sama-sama ya. Iya. Sama-sama waktu itu kita nyanyikan lagu ini. Dan lagu ini lagu rohani. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Dari semula Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita pujikan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita mengimani pujian ini bahwa apapun yang Tuhan baik, semua baik ada. Saya sambil duduk rindu mau dengar suaranya Ibu Tuti untuk membawa kita dalam doa sebelum masuk renungan firman. Silakan Bu Tuti. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan yang menyatukan kami pada malam ini ya Tuhan. Tuhan juga beri kami kekuatan Tuhan. Sepanjang hari kami sudah beribadah. Dan masih lagi Tuhan mau berfirman buat kami. Karena Tuhan baik. Sebagaimana pujian dinyanyikan oleh keluarga Ibu Mila dan Bapak Vince. Semua baik. Dan tidak henti-hentinya Engkau mau berfirman melalui hamba-hambamu yang telah Kau urapi. Sehingga kami boleh semakin dikuatkan dalam mengarungi bahtera kehidupan yang tidak mudah Tuhan. Dan dengan kebenaran firman-Mu, itu menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani hidup ini. Tolong kami mengerti dengan hikmat Tuhan, supaya kami bisa melakukannya melalui pertolongan-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk hamba-Mu Madam. Terus Kau pakai beliau Bapa, menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberkati setiap kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala gangguan sinyal bentuk apapun dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan sinyal-sinyal yang ada sehingga kami boleh bertatap wajah. Memperhatikan senyum kami masing-masing daripada Tuhan. Tanda sukacita kami karena Tuhan yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan tetap setia dan hadir di setiap ibadah mingguan loh Mercusuar Ministry ya. Hari ini saya memang rindu sekali untuk menyampaikan sesuatu karena hari ini adalah tanggal 7 bulan 7 dan judul saya adalah hari ke-7. Kenapa begitu penting saya mau menyampaikan hari ke-7 ini? Kita baca dari Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah, saudara, memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian kita melangkah ke Keluaran pasalnya yang ke-20. Keluaran 20 ayatnya yang ke-10. Keluaran 20 ayatnya yang ke-10 demikian firman Tuhan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Ayatnya yang ke-11 berkata demikian, Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, judul saya hari ini adalah, tema besar saya adalah pit stop. Ya, pit stop. Apa itu pit stop? Pit stop, kalau Anda suka menyaksikan yang namanya Formula One. Siapa di sini yang sudah tahu apa itu Formula One? Formula One itu adalah lomba balap kayak mobil go-kart gitu ya. Itu yang juaranya, yang selalu dulu juara itu paling saya suka itu Michael Schumacher. Ya, jadi dia tuh juara di Formula One. Ya, pesannya dia katakan 6 hari lamanya engkau sudah bekerja, dan pada hari ke-7 berhentilah, karena di sana Tuhan mau menguduskan hari ke-7 tersebut. Ya, saudara. Nah, sekarang saya tuh ketemu, dulu saya suka jadi apa namanya ya, kayak HRD gitu untuk teman-teman pengusaha yang ada di Indonesia. Mereka menanyakan sesuatu kepada saya, bagaimana nih, Madam, tolong secara psikologis saudara-saudara saya, apa karyawan-karyawan saya ini boleh dicek dulu secara psikologis supaya meningkatkan hasil perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang menjadi klien saya. Rupanya saran saya kepada mereka, saya bilang begini, kasih cuti lah secara berkala, kau punya anak buah. Karena kalau mereka bekerja terus selama 1 minggu, 7/7 ya, jadi 7/7 hari, kan ada begitu perusahaan ya yang buka, tidak ada berhentinya. Rupanya, saudara-saudara, mesinnya itu satu, cepat aus. Yang kedua, karena si karyawan bekerja terus, tidak pernah ada waktunya untuk istirahat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka lelah. Dan ternyata hasil pekerjaan mereka tidak benar karena lelah. Nah, yang berikutnya saudara, saya kasih saran kepada yang lain, kasih istirahat kau punya perusahaan, supaya mesin-mesin ada waktunya dia istirahat juga. Karena terlalu diforsir, akhirnya mesinnya cepat usang, saudara. Tetapi kalau ada waktu sejenak untuk dia berhenti, untuk diperbaiki, di maintenance ya. Demikian pula karyawan, banyak yang berterima kasih kepada bosnya karena dia bilang kami punya waktu dengan keluarga. Kami punya waktu untuk pergi keluar bersama-sama dengan keluarga. Sehingga ketika mereka kembali bekerja, hasil yang diharapkan itu jauh lebih maksimal, jauh lebih baik daripada mereka bekerja dengan sangat luar biasa, saudara. Nah, belum lama ini, sekitar dua bulan yang lalu, 2 bulan lebih ya, saya dihubungi hampir bersamaan oleh 3 orang ibu dan 1 orang bapak, yang mana itu suami. 3 orang ibu ini dia berkata kepada saya, Madam, saya mungkin keluar dari Zoom ini, dari Zoom ini, dari Zoom ini. Terus saya bilang, ada apa? Memangnya kau punya masalah dengan yang lain? Tidak, Madam. Yang saya alami adalah setiap hari kami Zoom, bahkan ada satu persekutuan, ada satu Zoom yang satu hari itu bisa 3 atau 4 kali mereka Zoom, Madam. Sehingga maaf Madam, saya dapat teguran dari suami saya karena apa? Saya tidak perhatikan lagi rumah tangga. Anak-anak pulang sekolah saya belum masak karena saya harus ikut Zoom. Ya, jadi dia mengeluh tentang itu. Terus bagaimana pertimbangan Madam? Saya ambil dari diri saya dong. Saya kan cuma ikut kalau misalnya malam atau 1 malam. Makanya saya sangat mengurangi sekarang ini. Karena rupanya masukan dari orang-orang yang menghubungi saya. Yang paling saya merasa terpukul ada seorang bapak yang menelpon. Madam, saya lihat ada di Zoom. Dan istri saya selalu ikut Zoom-nya Madam. Kalau sudah Madam yang muncul, dia mau ikut terus. Tapi Madam minta maaf. Karena hal itu kami ini dalam rangka mau bercerai. Saya kaget sekali saudara. Saya bilang kenapa? Dia bilang iya Madam, ada satu Zoom. Dia 3 kali dalam 1 hari ikut. Saya bilang sorry itu bukan Zoom saya. Karena terus terang mercusuar ministry itu hanya 1 kali seminggu. Benar atau benar? Kita cuma 1 kali seminggu loh saudara. Ya. Jadi itu bukan Zoom saya bilang.
Saya bukan punya Zoom itu. Terus itu dia bilang, minta maaf madam, 1 hari itu bisa 3 kali istri saya ikut. Dan ini kami dalam rangka bercerai karena istri saya keras kepala. Dia hanya mau ikut Zoom terus katanya karena dia merasa nyaman di situ, tapi tidak ada yang selesai di dalam rumah madam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari mulai situlah 2 bulan lebih yang lalu, saya berkata dalam hati saya akan sangat mengurangi untuk ikut Zoom. Karena saya terpukul dengan kejadian tersebut, saudara. Ya, karena apa? Dari waktu ke waktu dia hanya ikut Zoom tanpa memperhatikan lagi keluarga. Jadi penting, bagus kita beribadah secara corporate begini, secara persekutuan begini. Tetapi perlu diingat bahwa pelayanan yang utama juga itu adalah melayani keluarga. Apa gunanya kita hebat di luar? Apa gunanya kita hebat melalui Zoom misalnya, tetapi keluarga kita merasa tidak nyaman? Makanya saya bilang sama Pak Derikson kemarin, Pak Derikson, karena ada lagi yang telepon saya 2 hari yang lalu dengan hal yang sama. Saya sangat sedih, saudara. Saya sangat sedih. Makanya saya bilang, di tanggal 7, bulan 7 ini, Tuhan, apa yang Tuhan mau bilang kepada kami. Meskipun saya sibuk sekali hari ini ya, karena pas jatuhnya hari retreat. Tapi itu tantangan buat saya. Karena saya pikir, toh, Mercusuar Ministry only one time at the week ya. Sama 1 minggu dalam, 1 kali dalam 1 minggu kita bertemu. Nah, mulailah saya bilang sama Pak Pendeta Derikson, Amang, besok saya yang akan firman Tuhan. Dan minta tolong anak Joy, karena Joy mungkin tidak lagi lama lagi ini dengan orang tua akan pergi bersekolah di daerah lain. Jadi mumpung masih sama dengan orang tua, saya minta Joy untuk jadi WL. Dan saya lihat juga kesempatan nih, Mila di samping suaminya. Makanya saya bilang, ayo Mila, jarang-jarang kan sebentar lagi dia pulang itu, sudah tidak lagi dekat dengan Vence, meskipun dibilang keluarga ada Lope, tapi 1 di Makassar, 1 di Sangir, itu tak elok lah. Jadi itu semua yang mengilhami saya, sehingga saya bilang, saya akan menyampaikan ini. Karena Tuhan pun memperingatkan kepada kita, 6 hari lamanya, engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7, haruslah engkau berhenti. Ini bukan kata saya, saudara. Ini kata firman. Haruslah engkau berhenti, supaya apa? Lembu dan keledaimu tidak bekerja, supaya anak budakmu, perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Ternyata saudara, yang saya bilang dari awal tadi, bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mempekerjakan atau memberikan izin 1 hari saja penuh kepada anak buahnya, itu menghasilkan jauh lebih banyak hasilnya, saudara. Dan mereka berkata begini kepada saya ketika perusahaannya mulai naik, terima kasih madam, karena saran madam untuk tidak mempekerjakan mereka terus, akhirnya mereka ketika pulang berlibur bersama dengan keluarga mereka sukacita, dan hasilnya jauh lebih baik. Dan mesin-mesin kami madam, yang dulunya sering sekali rusak, akhirnya itu berproduksi dengan baik, karena kami berhentikan selama 1 kali dalam seminggu full. Itu menghasilkan jauh lebih banyak. Nah, saya berharap saudara-saudaraku, sahabat pelayanan Mercusuar Ministry juga punya waktu sejenak. Ya, bagus saya bilang ikut Zoom, bagus. Tetapi kalau tiap hari, apalagi dalam 1 hari bisa 3-4 kali, saudara, untuk saya, ya dari pengalaman yang masuk kepada saya, itu terlalu berlebihan. Kecuali kalau Anda sudah sendiri seperti Ibu Tuti, Ibu Messi, dan memang mereka hamba Tuhan, ya mungkin itu boleh dilakukan ya. Tetapi kalau Anda yang punya pasangan, mereka butuh Anda. Punya anak-anak, mereka butuh Anda. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak anti Zoom. Tetapi perhatikanlah, jangan sampai kejadian demi kejadian yang datang kepada saya mengeluh, itu berkata demikian. Untung puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Mercusuar Ministry 1 kali aja, 1 minggu. Karena apa? Kita juga butuh kan bersekutu sesama sahabat pelayanan. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya tidak berlama-lama.
karena saya mau minta juga pendapat dari saudara, ya, bagaimana Anda memandang firman Tuhan ini hadir di dalam hidup saudara, hadir di dalam keluarga saudara maupun diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menerapkannya? Ya, mungkin kebetulan loh sekarang kita cuma sedikit, ya. Tidak kebetulan karena kita mau menampung, ya, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir, saudara. Jadi saat ini saya serahkan kepada host, kepada Pak Derikson, untuk kita keluarga per keluarga mau menanggapi firman Tuhan yang baru disampaikan, atau mungkin ada pengalaman pribadi dari setiap keluarga. Silakan Pak Pendeta Derikson. Ya, terima kasih Madam buat firman Tuhan dan juga kesaksian, akan juga saran-sarannya tentang mengikuti ibadah Zoom. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silakan. Terima kasih Pak Derikson, terima kasih Madam. Sebelum Madam kasih pendapat ini, saya sudah ditegur sama anak juga, Madam. Mama mulu katanya. Kapan buat kita katanya. Apalagi mereka tidak punya bapak ya. Jadi mereka itu mau kasih sayang ibu ya. Dan puji Tuhan ya. Saya sudah kurangin Pak Derikson. Saya jarang masuk di Bu Ina ya. Saya juga jarang masuk di FM. Kalau di PMD saya juga jarang ya. Tapi lebih sering saya masuk di PMD karena saya pengurus ya. Kita kan sudah dilantik dan memang kita harus komitmen ya Madam ya. Tapi kalau yang lainnya saya bukan pengurus kan. Jadi saya sudah membatasi ya. Jadi saya tahu ini satu peringatan untuk saya ya. Dan puji Tuhan, kayak tadi ya, saya belum masuk Zoom, Yuda udah ingatin di mobil. Mama, nggak ikut Zoom Madam. Kan seminggu sekali. Oh iya. Jadi saya masuk paling cepat tadi sama Joy. Ya, jam 4.40 saya sudah, jam 7.40 ya, berdua Joy. Karena diingatin sama Yuda. Ya. Dan puji Tuhan ya. Karena seminggu sekali benar kata Madam. Ya, jadi setiap pulang gereja dia pasti ingatin saya. Mama, belum masuk Zoom-nya Madam. Oh iya, kan seminggu sekali. Jadi puji Tuhan. Apalagi kalau yang jam 12 itu ya, anak-anak suka tegur saya karena mama sudah lanjut usia ya, sampai malam sampai jam 1 ya. Lihat-lihat juga waktu mama perlu istirahat karena banyak pelayanan juga kalau pagi. Jadi saya bilang iya, nah makanya saya juga jarang ikut juga ya kalau yang jam 12 ya. Karena saya juga bukan pengurus. Jadi bolehlah. Kalau pengurus kan ada tanggung jawab ya. Jadi terima kasih ya, berarti jawaban dari anak-anak saya dijawab oleh Madam ya. Jadi saya berterima kasih. Memang saya sudah kurangin Madam, tanpa Madam. Saya diam-diam kurangin Madam. Jadi terima kasih banyak untuk firman-Nya. Bahwa memang kita harus rest ya Madam ya. Ya, bahasa Inggris sedikit Madam. Ya, rest, harus diam. Keren. Boleh, Bu Besi, boleh. Iya, harus rest. Jadi kalau saya kemarin pas Tuhan di gereja juga saya bilang kita harus rest, kata jemaat saya di gereja. Wih gila yang mau ke Prancis belum apa-apa udah ngomongnya udah Inggrisan katanya. Ntar pulang nggak bisa bahasa Indonesia lagi katanya. Jadi benar ya, saya berterima kasih ya, berarti doa anak-anak saya dijawab pada malam ini ya. Untuk saya mengurangi, benar ya, karena kita tahu ya kondisi kita, apalagi kayak saya ya, semuanya sendiri dan memang harus perhatikan juga kesehatan kita. Gimana kalau kita terlalu banyak melayani dan kurang kita duduk di bawah kaki Tuhan, itu yang lebih penting kalau untuk saya ya. Duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan seperti Maria ya. Sampai Yesus melihat Maria dia menangis. Maka Tuhan bilang, maka termasyurlah hati Yesus. Maka Yesus menangis. Saya juga mau Yesus menangis dengan saya. Haleluya.
dengan saya duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi jawaban-jawaban dari doa anak saya malam ini terjawab tanggal 7 bulan 7. Bulan tahun saya bulan 7, tapi saya tanggal 27. Tuhan Yesus memberkati. Tapi memang tanggapan saya terhadap perkataan Mbak tadi, saya juga ingin sebenarnya ya, karena sebenarnya Zoom kita ini kan dimulai dari masa COVID ya. Masa COVID, cuman kita sudah mempunyai komunitas. Tetapi kadang kita harus bayar harga karena kita sudah harus onsite gitu. Kita sudah harus kunjungan yang bagi gembala, demikian juga ibadah-ibadah onsite ya. Karena jangan kita menjadi yang tergantung kepada yang online gitu. Tapi online ini perlu kita karena sudah punya komunitas gitu. Nah, jadi seringkali kita dilema memilih ya, apalagi kalau sudah diajak sama ketua komunitas Zoom itu, jadi kita ya harus bisa mengambil yang terpenting dari yang penting gitu. Ketika kita lagi santai nggak ada pelayanan, ya seperti hari Minggu seperti ini kita kan lagi nggak ada kegiatan, kita sudah selesai pelayanan, sudah selesai makan malam, ya nggak ada masalah gitu. Nggak lah, kita sekali seminggu saja. Yang penting kita eksis gitu. Nah, jadi yang ini kalau bisa sebenarnya kalau udah sekali seminggu maunya kita semua hadir gitu loh. Karena di sinilah saatnya kita berbagi, apalagi pengalaman kita, kesaksian kita selama seminggu ini gitu loh. Nah kalau tiap hari sebenarnya udah gimana ya? Ada baik-baik sih, tapi yang terbaik lah. Artinya jangan terlalu dipaksa harus hadir gitu. Kalau kita bisa hadir berarti kita sedang tidak ada kesibukan terutama pelayanan. Ya Tuhan berkati, mungkin ada pendapat dari Bu Mila. Silakan Bu Mila. Ya, shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Nah, ini bagi saya ini adalah suatu peneguhan. Kenapa saya bilang satu peneguhan? Saya memang sangat ditegur Tuhan waktu saya sakit, yang saya bersaksi itu waktu saya sesak nafas. Biasanya saya kalau flu atau masuk angin itu sebentaran saja, 2-3 hari sudah pulih. Tetapi ini hampir 1 minggu, itu pun saya paksakan bangun untuk pergi ke gereja. Nah, dalam sakit saya itu kan Senin malam kejadian. Dalam sakit saya itu di hari Rabu apa Kamis ya, saya sudah agak pulih demamnya. Tetapi kok tiba-tiba langsung datang sesak nafas. Nah, di situ saya dapat suatu rema, betul-betul Tuhan kasih saya. Selama ini saya tidak tahu kalau itu ada khotbah tentang istirahat dulu. Nah, saya penasaran, ternyata ada khotbah tentang istirahat dulu. Langsung Tuhan bicara, ini saya kasih lihat kamu, istirahat dulu berarti kamu harus ambil waktu istirahat. Jadi jangan terus kejar terus pelayanan, kejar terus kegiatan-kegiatanmu yang lain di luar. Terus terang saya memang agak kewalahan juga kalau pas ada masuk Zoom, kemudian saya harus kejar lagi untuk pergi doa. Kadang pernah Madam biasa chat saya ya, waktu itu kalau hari Kamis biasa doa pekerja. Sedang minta maaf Madam, saya tidak bisa ikut atau saya tutup yang probis itu ya. Saya tidak bisa karena saya ada juga doa pekerja. Jadi pandai-pandainya kita membagi karena kita juga ini rata-rata semua pelayan Tuhan yang pasti ada jam-jam doa dengan pertemuan ya di gereja. Nah, waktu itu saya ditegur, saya di YouTube saya lihat waktu itu Frankie Kuncoro membawakan khotbah ini istirahat dulu. Ternyata kita pelayan-pelayan Tuhan diingatkan ya, jangan terlalu diporsir pelayanan kita. Betul, kita tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetapi jangan berkelebihan. Karena tubuh kita ini perlu istirahat. Nah, saya sangat setuju, Madam. Bahkan mungkin juga untuk mercusuar, ini kan kita namanya fellowship ya. Bagus sekali kalau firmannya seperti yang saat malam hari ini. Tidak terlalu panjang, tetapi singkat. Namanya juga fellowship. Kalau fellowship ya memang yang penting-penting aja ya.
lagunya sudah cukup. Firmannya juga tadi baik, kalau yang penting sampai apa pesan intinya. Oke, terima kasih Madam. Itu Pak Derikson, terima kasih buat kesempatannya. Saya sangat setuju, jangan sampai jadi pertengkaran yang ada suami istri. Untuk Bapak kembar jauh dari saya ya, jadi tidak banyak menuntut dia. Ya, satu keuntungannya ya seperti itu. Kalau kita lagi fellowship seperti ini, kalau Ibu Mila di Makassar, Pak PNC di Sangir, jadi kita bisa bersatu, yang suami istri bisa berjawab, bisa bersatu gitu. Cuman kadang-kadang karena Bu Mila mungkin kebanyakan ikut Zoom, jadi mungkin Pak PNC mungkin, waduh, untuk ngubungin telepon saya nggak ada waktu, tapi untuk Zoom ada. Malah perlu juga kita dengar pendapat Pak PNC nih. Halo Pak PNC, salam. Jangan-jangan Pak PNC ada nyimpan apa ini? Kalau untuk Zoom ada, untuk telepon saya nggak ada gitu jauh ya kan. Ya, terima kasih Erikson. Ya, kalau saya harap kegiatan kerohanian ini dikurangi untuk kita. Tadi saya bilang istirahat. Cuman saya agak menjadi satu pertanyaan buat saya tentang yang jam 12 malam itu. Yang jam 12 malam dari yang SOS Belanda. Waktunya ke kita ya memang kalau bisa ya melalui Madam, waktunya di akademi sedikit yang kita jangan sampai tengah malam, apalagi kalau kita bin puji di sini, waduh orang sudah tidur. Kita bin puji bisa, waktunya di Belanda beda ya. Kalau jam begini kan bagus, kita jam 9 malam juga ada waktunya, jadi klop semua waktunya. Kalau ini tengah malam, waduh, agak berat kayaknya. Ya, terima kasih Pak Erikson, Tuhan berkati. Ya, sama Pak PNC. Kalau ada SOS Belanda, saya jam 8 tidur, saya minta dibanguni jam 11 supaya bisa mengikuti. Tapi memang dari Belanda kemarin juga udah membicarakan itu untuk mengatur waktunya. Ya, justru orang yang di Belanda yang nggak bisa ngatur waktu karena itu waktu kerja. Kalau diundurkan jadi jam-jam di kita jam 9 atau jam 8 malam, mereka waktu kerja. Silakan Madam, lebih jelas lagi. Iya, apa yang diungkapkan Pak Derikson itu benar. Karena kita berbeda 5 jam dan 6 jam kalau waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur beda 7 jam. Jadi kalau diminta itu waktunya punya SOS Belanda itu lingsumnya itu seluruh dunia. Jadi waktu untuk SOS Belanda itu hanya di hari Jumat. Nah, hari Jumat kalau dimulainya di sini misalnya jam 3, ini kan jam 3 kita tadi mulai, jam 20 di sana, atau jam 4 di sana jam 9 malam, atau sudah jam 10 di ini. Itu masih kerja kami di sini, jam kerja. Nanti selesai bekerja itu jam 18. Kalau musim summer begini, nah mulainya jam 19. Di sana sudah jam 12 dan di Sangir jam 1 malam. So, pengalaman yang lalu, kalau misalnya ada yang misalnya siaran dari luar negeri, itu kita bisa bertahan sampai ada yang jam 1, jam 2, jam 3. Jadi inilah dilatih orang-orang Indonesia, apalagi saya minta Ibu April dan Ibu Messi sudah harus membiasakan diri dengan itu, karena kalau datang ke sini nanti itu musimnya seperti ini. Jadi supaya tidak mengantuk gitu loh ya. Dan khusus untuk SOS Belanda, saya kan nggak setiap hari mengundang ya. Hanya 1 kali sebulan. Kalau bagiannya saya. Dan bagian saya itu minggu depan. Tanggal 12. Jadi tolong catat tanggalnya. Saya minta kita boleh hadir. Cuman 1 kali dalam 1 bulan saya minta untuk bisa hadir SOS Belanda. Dan untuk Mercusuar Ministry hanya 1 kali 1 minggu. Karena saya merasa penting kita ketemu 1 kali seminggu. Nah, saya tetap konsisten dengan apa yang saya sampaikan bahwa perlu ada waktu untuk istirahat. Karena saya memang berangkat dari pengalaman. Saya tidak mau keluarga kita
justru asik pelayanan, tetapi keluarga terbengkalai, keluarga merasa tidak dilayani. Dan di sanalah kita akan lihat bahwa banyak sekali masalah. Saya nggak mau kita beribadah, tapi justru menimbulkan masalah. Bukankah kalaupun damai kalau ada damai sejahtera tergantung kepadamu, berusahalah hidup damai dengan orang lain. Jadi itu tanggapan saya. Jadi maaf Pak Pence, saya cuma undang sekali dalam sebulan kalau SOS, dan more cuma sekali sebulan. Dan saya minta berkorban sekali sebulan kalau ini. Dan saya tidak maksain loh ya. Garis bawahi, saya nggak maksain. Saya cuma minta kalau bisa hadir. Dan untuk SOS saya minggu depan, tanggal 12 bulan Juli. Terima kasih. Ya, terima kasih Madam. Ya, silakan Bu Astuti Marohat mau mengatakan sesuatu. Enggak. Ini kok kayaknya kita connect banget ya. Madam sampein firmannya, ternyata kita semua ditahan-tahan nyampe ini pas firmannya ini kena semua baru keluar deh. Unek-uneknya. Bisa pas banget ya. Benar-benar ya Madam. Betul sih Madam. Saya hari Jumat lalu juga mau WA Madam nggak jadi. YDM kan emang seminggu sekali. Jadi connect banget gitu. Saya mau nanya ternyata udah hari ini udah kejawab semuanya. Terus ada satu lagi kalau kayak gini gimana ya Madam ya? Saya sudah bilang saya keluar ya dari grup ini. Saya yang tempatnya Madam bersaksi dulu waktu itu tuh, yang saya juga, Fani juga. Tapi ditelepon terus Madam, dimasukin terus. Itu bagaimana ya? Karena saya juga sudah mau keluar. Itu aja sih, maksudnya kita kok bisa klop banget gitu. Mau nyampein ini di minggu-minggu kemarin ini, ternyata Madam sampein firmannya itu. Itu aja sih Pak Dirikson, makasih. Ya, saya mengerti Bu Astuti. Saya juga mengalami, jadi makanya Madam itu pertanyaan itu. Kalau ada grup ya, yang tidak bertepatan dengan waktu istirahat kita, waktu santai kita, dan menelpon kita, menghubungi kita untuk join, tetapi kita nggak bisa join, gimana Madam? Kira-kira apa yang bisa kita katakan kepada pemilik komunitas gitu? Ya, saya tahu yang Ibu maksud. Iya, saya pernah bersaksi di situ dan Stefani juga beberapa waktu lalu, Ibu juga, ya, dan itu siang. Kebetulan waktunya dia itu, kami di sini jam 8 pagi. Di sana jam 13. WIB, ya. Dan waktu itu kebetulan yang undang saya itu, ya, ada seorang ibu yang tinggal di Manado. Dia undang saya, tapi dia sendiri pada saat saya menyampaikan itu tidak hadir. Jadi saya merasa tidak sopan. Dan itu alasan saya yang paling pertama, kok dia undang? Nggak ada gitu, nggak sopan banget gitu ya. Dan saya baru tahu komunitas itu ya. So saya bilang sama yang ngundang saya berikutnya, memang tidak berhenti, dia juga memang mengundang saya tiap kali saya bilang maaf Pak. Satu, waktu kita berbeda. Yang kedua, saya merasa sangat tidak enak karena yang mengundang saya pertama kali di tempat Bapak ini itu tidak hadir pada saat saya berbicara. Tapi kalau umum saya harus berani bilang tidak. Itu kuncinya. Harus berani bilang tidak kalau memang kita nggak bisa gitu. Jadi maaf Pak, saya sudah sangat sibuk. Dan kalau saya pribadi memang iya, saya sangat sibuk pelayanan di sini. Karena main utama pelayanan saya itu kan sudah di Indonesia sudah teratur. Dan sudah ada Bapak Ibu yang menjadi utusannya Tuhan untuk membantu mercusuar. Makanya dikatakan sahabat pelayanan mercusuar. Jadi kalau untuk Indonesia saya udah tenang karena kalau saya tidak ada Bapak Ibu di sana. Ya, harus juga kita bisa mendelegasikan. Saya nggak bisa sendiri. Ya, jadi itulah pentingnya tubuh Kristus. Itulah pentingnya sahabat pelayanan. Karena apa? Tidak selamanya saya di sana. Coba kalau saya itu terus, saya aja yang mau, saya aja yang mau, saya aja yang mau. Kapan ininya kalau saya sudah pergi ke luar negeri saat ini? Kapan Bapak Ibu bisa kalau saya terus yang pegang dari dulu? Saya bersyukur ketika saya bilang, ayo Bu Tuti, ayo Ibu Lastiar, ayo Ibu ini. Saya bersyukur. Ya, meskipun saya tuh dibilangin sama Mama Ina jago tembak, ya. Tapi itu bukan untuk kepentingan saya sekali lagi. Semuanya supaya Bapak Ibu itu bisa. Karena kita semua ini kalau kita sadar kita adalah
anak-anaknya Tuhan, pilihan Tuhan, adalah orang-orang yang sebenarnya punya kuasa. Bukankah dia berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, jika kamu akan menerima kuasa, jika Roh Kudus turun atas kamu. Bukankah kita sudah punya Roh Kudus? Jadi kita semua punya kuasa. Termasuk kita punya kuasa untuk bilang tidak. Kalau itu memang mengganggu kita. Saya setuju dengan tadi pendapat Pak Derikson bahwa harus pilih yang prioritas di antara yang baik. Banyak yang baik, tapi pilih yang terbaik. Jadi harus ada yang diprioritaskan, Bu. Dan berani bilang tidak. Ini biasanya susah orang Indonesia mengatakan tidak. Mau menyenangkan semua orang. Padahal kita nggak bisa loh menyenangkan semua orang. Itu pendapat saya, Pak Pendeta, Ibu Astuti. Shalom Bu Ina. Memang saya setuju semua dari semua usul-usul memang betul. Karena memang tidak istirahat dengan betul. Karena saya berpikir, kalau saya tidak bekerja dan tidak raba, bagaimana anak saya? Begitu. Karena suami saya kan sering sakit-sakit. Kadang-kadang dia sesak nafas, jadi dia kerja itu istilahnya ya sudah tidak betul. Sampai di pada KTP-nya sudah tidak bekerja sama sekali itu. Jadi saya hanya bersyukur pada Tuhan. Saya semua yang handle. Tapi saya hanya minta kekuatan dari Tuhan. Jadi saya juga tidak mengomel, tidak apapun juga. Saya kerja kadang-kadang saya anaknya tolong mengerti mama, kamu kerja ini ya, bantu di sini ya. Jadi untung juga anak-anak tidak ronda-ronda, mereka pulang di rumah tidur, mereka bangun yang membantu. Hanya saya yang tidak tidur siang atau malam kadang-kadang. Saya sementara pertama tadi sampai di rumah hari Minggu saya gereja di saya punya gereja. Tuhan selalu mengingatkan kami, Tuhan itu memberikan kita hikmat itu untuk berpikir memang mana yang kita prioritaskan. Betul. Terima kasih banyak ya Bu Cantik, firman Tuhannya, Pak Derikson, Ibu Astuti, Ibu Messi, ya Ibu Mila, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Ina. Satu, saya sebenarnya nggak setuju dengan tema yang dibuat oleh pengurus saja. Karena kita ini hidup oleh roh. Ya, kalau kita hidup oleh roh, kita masing-masing hamba Tuhan diinspirasi oleh roh itu sendiri. Jadi kalau pengurus yang menentukan tema, rohnya di mana? Itu roh controlling namanya. Saya sangat tidak setuju. Ya, itu satu. Nah, kalau kita berjalan dalam tema, Tuhan, apa yang saya mau bicarakan untuk mercusuar hari ini? Tuhan kasih kita inspirasi. Bukankah kita hidup dengan roh? Jadi makanya hari ini tuh saya minta Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya bicarakan. Makanya baru kemarin sore saya kirim ke Pak Derikson. Setelah saya minta Tuhan, siapa yang harus jadi pembicara? Tuhan, apa yang Tuhan mau bicarakan? Nah Tuhan bilang kamu, bicarakan tentang harus ada istirahat. Harus ada istirahat. Pak Derikson, usul yang sangat baik untuk kita sedikit memperpanjang ministry kita ya, mercusuar ministry. Cuman saya melihat begini, secara praktiknya kita memang hitung cuma 1 jam. Tapi sudah beberapa waktu saya mencatat itu kita lebih daripada 1 jam karena kita banyak fellowship. Jadi biar aja ngalir begitu Pak, kita katakan 1 jam. Tapi kalau ada yang merasa kebutuhan mendesak, kita bisa kok, kita fleksibel. Kecuali kalau misalnya ada yang harus keluar karena mungkin harus istirahat dan lain sebagainya. Terus terang saja, kita ini juga kan kayak saya itu jangan dipendam. Jangan dipendam, jangan tidak ngomong ya. Angkat tangan saja. Maaf madam. Macam misalnya Tante Ati biasanya Ibu Aminap ya. Maaf madam ya, saya harus keluar karena saya harus bekerja. Saya harus urus ini. Saya mohon maaf keluar. Macam Ibu Lastiar, saya sudah harus pergi bekerja, minta maaf. Atau dia misalnya kalau hari Minggu saya kadang-kala datang terlambat. Jadi ada pemberitahuan, semuanya dikomunikasi. Semuanya diinformasi. Dan sekali lagi saya tidak pernah memaksakan saudara. Kalaupun Anda hadir saat ini, saya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang menuntun saudara untuk kita bisa bertemu. Tapi saya sebagai pimpinan di sini, pemimpin ya, beda loh pimpinan sama pemimpin ya.
di mercusuar ini saya sangat mengharapkan dan merindukan kehadiran saudara satu kali saja dalam seminggu. Ya, jadi itu dari saya. Sekali lagi, pelayanan itu bukan pekerjaan. Saya sudah pernah bagi di grup kita apa bedanya pelayanan dengan pekerjaan. Tapi kalau saudara mau diberkati, layanilah Tuhan dengan penuh sukacita dan itu anggap bukan pekerjaan. Kalau itu pelayanan bukan pekerjaan, maka di sanalah Anda akan melihat upah Anda jauh lebih besar daripada yang Anda harapkan. Ya, bahkan Anda sendiri bisa. Terima kasih Bu Cantik. Iya, ya, Mama Inah. Saya kembalikan kepada Rickson. Makasih. Tapi kalau tentang sahabat mercusuar ini, justru kita buat 1 jam itu. Kalau memang ada tambahan itu, kita kan nggak keberatan. Kalau mau ada yang mau keluar, mau tidur, silakan seperti kata Madam tadi. Tapi yang penting tidak keluar dari tema. Jadi kita harus saling memuaskan. Mungkin ada yang urgent yang mau dicurhat di apa ini, karena kan sekali seminggu. Ya mungkin Ibu Lastiar atau saya ingin curhat dengan sahabat mercusuar, bisa dibicarakan di sini gitu loh. Ya sih, makanya seringkali ya saya mendoakan yang topik doa dan kekurangannya Madam gitu. Maka seperti kata Ibu Inari itu tadi, betul itu. Jadi satu saja yang berdoa, ya seperti yang sering saya lakukan, saya yang mendoakan, tapi kita semua berdoa di tempat masing-masing. Iya. Ya, kita ingat topik doa, baru nanti kekurangannya ya pimpinan tadi Ibu Madam Christine yang melengkapi gitu loh. Jadi kan singkat padat jelas gitu, sama dengan firman Tuhannya gitu. Saya jawab dulu mungkin Pak Derikson. Pertanyaan tadi dari Mama Ina, bagaimana kalau ada yang panjang begitu? Bu, kita udah menentukan dari awal untuk firman Tuhan ya. Kalau di kita itu paling lama 20 menit kalau di mercusuar. Lebih dari itu kasih masuk dia seminar. Jadi ada seminar khusus untuk Bible study. Ada lagi topik doa? Mungkin yang baru pulang ke Sangir nih. Waduh, langsung senggol-senggolan, cemburu saya. Mana Bu Helen ini, Bu Helen? Jangan gitu pasti jabat. Jangan api lagi. Kamar mandi Bu Helen ya Pak. Oh, di kamar mandi pula dia. Betul toh Pak? Iya, kamar mandi. Pasti jabat. Tolong dukungan doanya. Dinikmati. Ibu Mila dulu, Ibu Nila. Oke lah, yang berdua dulu. Silakan. Doanya biar dinikmati liburannya Pak. Oh, ya. Semua senang ya, jadi berkat itu aja Pak. Dan doakan buat anak-anak di Makassar dengan Oma, itu aja. Maksudnya Bu Mila ke Sangir, anak-anak liburan ke tempat omanya gitu? Enggak, maksudnya anak-anak yang di Makassar juga didoakan sama Oma. Oh gitu, saya pikir bulan madu lagi berdua. Terus kenapa? Kasih jabat bulan madu. Pak, tadi saya tidak bilang begitu, ayo sampai saksi. Pak Dirikson, biarin apa bulan madu, iri aja Pak Dirikson, kita aja kagak iri, yang nggak punya pasangan. Bu Helen gimana nih Bu Helen? Saya cuma saya punya Senegal ini. Sebenarnya saya hanya memperjelas, katanya doakanlah liburan kami katanya, baru doakan anak-anak dan omanya di Makassar. Berarti anak-anak diungsikan ke Makassar, mereka berdua tinggal di Sangir. Itu pikir saya tadi. Di Makassar ada, di Sangir juga ada Pak Direks, Pak. Gitu loh. Si kembar sama sulung masing-masing di tempatnya. Kan jadi aku yang Bu Helen, tanya Bu Helen kemana Bu Helen ini? Inilah keluarga. Itu akibatnya tuh Bu Helen ada di samping, jadi ngacop ngomongnya. Enggak banget di kamar mandi ya. Saya nanya topik doa. Ini Bu Helen. Iya coba apa sini. Ya udahlah, bilang aja mau berdua, udah cepetan. Ini dia. Nah, nih. Enggak, malu dia belum pakai lipstik katanya.
Oke, jadi Tajam. itu tentang Dari Isa, Son. baru tentang keluarga Pak Pence dan juga Ibu Mira tadi, dan juga Oma yang dari Makassar dan keluarga yang anak-anak dan keluarga yang di sana. Kemudian dari Ibu Lastiar, apa yang mau didoakan? Sudah kembali uangnya? Aku kan nggak ikhlas, Pak. Nggak usah diungkit lagi. Bukan Pak Dirikson. maksudnya gini loh Bu Lastiar, kadang-kadang kita harus merelakan sesuatu itu diambil orang untuk digantikan Tuhan yang baru gitu loh, maksud saya. Amin. Amin. Ganti Bu Lastiar, bilang aja. Hilang 1 juta, rupanya ditransfer orang 10 juta, mana tahu. Amin. Benar, itu iman itu luar biasa. 10%-nya kasih. Ini aja Pak, ini aja. Aku ada dikenalin temanku. Mau dikenalin temanku. Wah, haleluya. Tapi aku nggak tertarik. Coba gitu loh Pak. Ini maksudnya aku sebenarnya masih pengen nikah apa enggak sih? Gitu sih pertanyaan sama Tuhan. Kasih tali biar ditarik. Itu aja Pak. Marga apa? Malam ini Pak Derikson keluar lawakannya ya. Marga apa yang mau narik ini? Apa ya, marga si lain Pak. Si lain. Oh, agak lain. Iya, itu jadi film lain. Jadi film horor deh, agak lain. Aduh. Iya, jadi film horor ini. Kalau saya yes. Saya yes. Apa yesnya Pak? Ya, pokoknya saya mendukung, yes. Belum, nggak tahu. Tapi belum juga dikenal. Aku udah nggak tertarik itunya dia. Sebenarnya aku pengen nggak sih nikah apa enggak gitu. Ya udah, nanti saya datang ke sana ngasih tali biar ditarik, Ibu. Iya Pak. Ya, terima kasih ya, biar kita nggak ngantuk ya. Ya, mungkin Iya, ada Pak. lagi Bu Astuti Maro, apa ya topik doanya? Nanti kita doakan Bu Lastiar supaya tertarik, supaya bisa diberikan hikmat sama Tuhan, ya. Kadang-kadang pertama-tama maunya kita kan seperti lagu itu, mulanya biasa saja. Lama-lama ku tertarik. Lagunya bukan begitu, Pak Pendeta. Gimana, Madam? Mulanya biasa saja, akhirnya terbiasa. Nah, itu menjadi kebiasaan. Semua biasa-biasa walang. Jadi kita doakan Pak lah. Dirikson itu pakarnya Pak Dirikson. Iya, Madam betul. Christine. Pak Dirikson terus Lagu dihafal. Saya nggak bisa bayangkan Bu Messi nanti sama Bu April sampai ke Prancis. Waduh, kurasa nggak tidur ini. Pasti cerita terus ini. Jadi pengen ke sana ini. Ayo Pak Dirikson. Ya, terima kasih. Ya, kita satu dalam doa, kita berdoa di tempat kita masing-masing nanti untuk mendoakan semua keluarga sahabat mercusuar ministry yang hadir maupun yang tidak hadir, mungkin karena banyak halangan ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari waktu Indonesia Barat. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, walaupun ada gangguan sedikit jaringan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Allah. Dan Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya bukan secara kebetulan kami bertemu di dalam sahabat mercusuar ministry Tuhan. Ampuni juga segala dosa-dosa kami jika dalam perkataan kami ada kesalahan-kesalahan dan dosa kami Tuhan yang kami lakukan. Tuhan, dengarkanlah doa kami Bapa, sesuai dengan firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin selalu bersama Tuhan dan dalam komunitas ini Tuhan, kami merasakan sangat penting, tetapi yang terpenting juga banyak Tuhan. Biarlah kami mengutamakan yang terpenting daripada yang penting Tuhan, memprioritaskan pelayanan kepada Tuhan. Yang kami perlukan adalah sebagaimana Engkau memberikan hikmat kepada Salomo, kepada hamba-hambamu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi juga kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapatkan karunia hikmat Tuhan untuk melakukan yang terbaik dan dapat menjawab dengan terbaik bagi yang tidak sesuai dengan waktu kami, dengan hal yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat hari ini untuk keluarga
sahabat mercusuar ministry Tuhan, kami berdoa untuk pengurusan visa dari Ibu Messi dan juga Ibu Pendeta April Tuhan. Ya, kiranya tanggal 22 Ibu April akan datang ke Jakarta dan mereka akan bertemu tanggal 29 Tuhan. Tuhan, kami percaya ini adalah rencana Tuhan. Dan ketika rencana Tuhan Engkau nyatakan kepada hamba-hambamu Tuhan, Engkau akan mempermudah pengurusan visa daripada Ibu April dan juga Ibu Messi Tuhan sehingga dapat selesai dengan baik. Dan juga ketika mereka berangkat ke Eropa, ini juga misi yang mereka lakukan adalah untuk pelayanan jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami percaya ini juga pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan kepada hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya juga Engkau akan melindungi dan juga menolong mereka dalam dana yang mereka perlukan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Messi, berikan kekuatan kesehatan, dimanapun Engkau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan, biarlah hamba-Mu penuh dengan urapan, kekuatan kuasa daripada Roh Kudus, bahkan fisiknya juga Engkau berikan kesehatan Tuhan, baik di dalam pelayanan lapas, yang dari mercusuar ministry juga Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, dan juga kami berdoa kiranya Engkau menolong anak kami Yuda Tuhan yang sudah sampai ke bab 5 dalam penyelesaian skripsinya Tuhan, sampai ke meja hijau, sampai kepada wisuda nanti Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menyertai Yuda Tuhan sehingga dapat menyelesaikan skripsinya dan perkuliahannya Tuhan. Demi masa depannya yang ada di tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ada tawaran pelayanan di gereja temannya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, ini juga bukan secara kebetulan, tetapi Engkau akan pakai Yuda untuk melayani pelayanan apapun yang Kau percayakan kepada Yuda, Engkau urapi dia. Walaupun harus meninggalkan Ibu Messi dalam melayani sendiri, tidak mendampingi Ibu Messi lagi, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus mula yang mendampingi Ibu Messi. Demikian juga Gary yang tetap standby di gereja, kiranya Engkau tetap memberikan kesetiaan di dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga daripada Madam Christine dan juga suami itu Pak Hadian. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan, Kau berkati pekerjaan, Kau berkati keluarga, Kau berkati kemanapun hamba-hamba-Mu melangkah Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Banyak yang Kau percayakan Tuhan, dan kami percaya sebagaimana yang telah kami katakan Tuhan, dan kami imani sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau akan mengurus yang Engkau utus Tuhan. Kemanapun Engkau mengutus Madam dalam melayani Engkau Tuhan di Prancis sana Tuhan, pelayanan bentuk apapun Tuhan, kami percaya Engkau berjalan di depan Madam untuk menyelesaikan semua pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada Madam. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan kesehatan, dan juga Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan karena pekerjaan Tuhan, karena firman Tuhan yang disampaikan, bahkan juga mungkin melalui pelayanan pujian dan penyembahan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Madam Christine Tuhan. Demikian juga pekerjaan suami Tuhan. Kami juga berdoa untuk tanggal 13 ini ada pemberkatan nikah di gereja yang ada di Prancis. Tuhan, kiranya Engkau mempercayakan Madam untuk dekorasi dan mempersiapkan makanan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik dan tidak mengecewakan semua keluarga yang sedang mengadakan pemberkatan nikah Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Gendis, anak kami Gendis Tuhan, dalam persiapan musim summer Tuhan. Ya, kami berdoa bahwa di saat seperti itu pemuda-pemudi libur dan Gendis terpanggil untuk melayani pemuda-pemudi Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi dan memakai Gendis di masa mudanya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan dan juga kepintaran Gendis Tuhan, tetapi biarlah hikmat dan juga urapan-Mu yang Kau nyatakan bagi Gendis Tuhan, sehingga
dalam bentuk pelayanan apapun yang kupercayakan kepada gadis Tuhan. Para pemuda dapat dimenangkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan, biarlah Bapa dimulai masa mudanya Tuhan, dia sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan yang kau percayakan kepada gadis Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah kami yang menolong juga Tuhan, perayaan ulang tahun Prancis Tuhan, agar berjalan dengan damai, dan apapun yang dilakukan di Prancis sana Tuhan, biarlah semuanya itu dapat membawa kedamaian dan kemajuan di Prancis Tuhan. Biarlah Prancis dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang tadinya ateis ataupun yang terlibat LGBT dapat berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terima kasih kami berdoa Engkau memberkati Prancis demi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menolong Madam juga dalam memimpin Yayasan Mercusuar Ministry Tuhan, dalam pelayanan dimanapun, baik yang ada di lapas maupun di pelayanan-pelayanan marginal, pelayanan-pelayanan dimanapun Tuhan. Engkau Allah yang menolong dan memberikan hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan di dalam pelayanan ini Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan untuk kemenangan jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Pendeta Nada Silitonga dan Ibu Pista Siotang Tuhan, yang saat ini anak kami Pasca dan Noah mengalami kelainan dan sudah menjalani operasi Tuhan. Kiranya Engkau Allah kami yang menolong pemulihannya sehingga sembuh Tuhan, dan juga berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Pendeta Nada dan Ibu Pista Tuhan dalam menjaga dan juga menemani anak-anak kami Pasca dan Noah Tuhan, sehingga mereka dapat sehat kembali, pulih kembali, dan juga Tuhan cukupkan dalam dana yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Bapa. Kemudian kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong keluarga Ibu Inarido bersama dengan suami, berikan kekuatan kesehatan Tuhan, untuk pelihara kehidupan daripada Ibu Inarido Tuhan, terutama dalam tanggungan anak-anak yang sekolah dan kuliah Tuhan, kiranya, dan yang akan menjalani tes yaitu di Angkatan Laut juga Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menolong, yang memberikan jalan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga pergumulan Angel Tuhan yang harus kos di luar daripada asrama UPH Tuhan, yang begitu mahal menurut ukuran kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi Angel Tuhan untuk mendapatkan penginapan yang akan terjangkau oleh keluarga Ibu Inarido Tuhan, karena rencana November ini Angel akan diwisuda Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, baik skripsi, baik meja hijau sampai kepada wisudanya. Tuhan yang mencukupkan Ibu Inarido dan keluarga, dan juga Angel di dalam menyelesaikan semuanya Tuhan. Demikian juga Grace juga, anak kami Grace, bulan September ini juga akan wisuda. Kiranya Engkau lah menolong juga Tuhan dalam biaya yang diperlukan, baik dalam proses meja hijau, dalam juga sampai proses wisudanya juga Tuhan. Tuhanlah yang menolong, berikan kekuatan kesehatan, dan Engkau melindungi mereka semuanya Tuhan. Demikian juga anak-anak Ibu Inarido yang lain juga Tuhan, Engkau memberkati semua pergumulan dan juga sekolahnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Astuti Maro Tuhan, kiranya saat ini sedang menjadi seorang single parent Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Kalau secara pikiran memang berat Tuhan, tetapi kami berdoa berikan kekuatan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan Tuhan yang dialami oleh Ibu Astuti Maro, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau yang menjadikan kami percaya Engkau juga dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan Ibu Astuti Maro Tuhan. Bahkan juga anak kami Zain Tuhan, yang liburan dengan temannya yang dari berbagai agama juga Tuhan, dapat melakukan hal-hal yang baik dan
pulang dalam keadaan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan, biarlah Ibu Asti Marut Tuhan dapat sehat selalu, dan kami juga berdoa kiranya Engkau juga Tuhan menolong dalam pergumulan sekolah, anak-anak sekolah yang ada di sana yang sampai saat ini belum mendapatkan kursi sekolah di negeri Tuhan, dan yang Engkau yang menolong pergumulan anak-anak di sana Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga menyampaikan seluruh keluarga daripada sahabat mercusuar ministry ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong dan menyertai rencana kami minggu depan Tuhan. Ibu Messi dan Ibu Astuti Maro yang akan melayani di sahabat mercusuar ministry, urapi kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga kami dapat terberkati Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba-Mu yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semuanya Tuhan, dan biarlah doa ini kami serahkan juga kepada Madam Christine yang akan meneruskannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Madam. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur, limpah syukur, terima kasih kepadamu, karena Tuhan begitu baik, sangat baik. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Meskipun ada gangguan, tapi kami tahu tidak akan ada yang mengganggu kami, pertemuan kami dengan Tuhan. Dan kami bersyukur anak Joy dibantu dengan orang tuanya, boleh Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu, ajar kami untuk melakukannya. Terima kasih untuk setiap ungkapan hati yang boleh Tuhan ada saat ini. Engkau berkati setiap kata-kata kami, Engkau berkati setiap rencana kami, apa yang menjadi pengharapan dan doa kami, Tuhan ada dan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan Engkau tetap Tuhan memberkati kami sebagai saudara bersaudara, sebagai sahabat, untuk saling dukung, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan buat Mercusuar Ministry untuk tetap Tuhan melayani Tuhan, baik itu di penjara, baik itu Tuhan di orang-orang jompo, di anak-anak panti asuhan, bahkan hamba-Mu di sini berserta dengan keluarga. Tuhan percayakan untuk terus bersinar ya Bapak, sebagaimana mercusuar tetap memancarkan sinarnya untuk menolong mereka yang jauh, saudagar-saudagar yang ada di perahu untuk sampai di tempat tujuan dengan selamat dengan memakai mercusuar ya Bapak. Bapak di sorga, terima kasih buat kehadiran Bapak Pendeta Derikson Sijabat beserta dengan istri dan kedua anak Joy dan Yabes. Kiranya kasih setia Tuhan, kesetiaan yang dia miliki, roh kesetiaan yang ada dalam hatinya untuk terus mendukung mercusuar, tetap Engkau karuniakan kepada hamba-Mu Pak Pendeta Derikson. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan apapun yang dilakukan, mari Bapak Engkau buat berhasil. Dan khusus anak Joy yang akan berangkat ke Bandung, kami tahu jika Tuhan buka jalan sampai sejauh itu, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah setengah-setengah. Tuhan memberkati Joy, segala yang dia butuhkan Tuhan pasti penuhi, bahkan limpah. Dalam nama Yesus berkati Joy. Bapa berkati juga hamba-Mu Ibu Lastiar Silitonga ya Tuhan. Bapa, dia ada di persimpangan, dia terus bertanya kepadamu, Tuhan tolong. Dia tidak tahu apakah dia akan menikah atau tidak, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan sebelum dia ungkapkan, Tuhan sudah tahu. Untuk itu ya Bapa, kasih dia petunjuk, kasih dia terang, kasih dia jawaban ya Bapa. Apakah dia akan menikah lagi atau tidak. Tapi dalam penantian itu kiranya Tuhan memberkati Ibu Lastiar, memberkati pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan semakin memakai dia sebagai WL Tuhan, sebagai pendoa. Juga berkati Miracle dan Belva. Miracle yang baru ulang tahun kemarin, kiranya Bapa terus Engkau panjangkan umurnya, jadikan dia anak yang luar biasa, yang takut Tuhan. Demikian pula Belva. Berkati anak-anak ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Allah, ya Bapa, kami berdoa untuk Ibu Aminah Plumba, untuk segala rencananya, terutama dia akan pindah kembali ke Makassar. Biarlah maksud dan tujuannya ini Tuhan berkati. Kiranya keputusan ini adalah keputusan yang terinspirasi dari Tuhan, dan Tuhan pasti akan memelihara mereka.
akan mendampingi mereka. Kalau itu keputusan terbaik, Tuhan realisasikan itu dalam nama Yesus. Bapa, berkati Ibu Astuti Maharo ya Tuhan. Ya Abah, ya Bapa, Engkau tahu saat ini dia sendiri. Berkati James dimanapun sedang main musik, apapun yang dia lakukan buat itu berhasil. Demikian anak Jane yang sedang berlibur di Jawa ya Tuhan. Dan ada satu kerinduan Ibu Tuti bahwa teman-teman yang belum mendapatkan sekolah. Mari Bapak Engkau tolong. Sebagaimana Engkau sudah tolong Jane. Meskipun bukan di 01 tapi 03. Sebagaimana Engkau sudah tolong Ibu Tuti, Jane, Tuhan untuk mendapatkan sekolah. Tuhan tolong juga teman-teman yang belum mendapatkan sekolah. Dengar doa seruan kami ya Bapak. Berkati Ibu Tuti, tambahkan kesehatan kepadanya, panjang umur. Karena beliau selalu menjadi berkat. Meskipun jauh Tuhan dia mau menjalankan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga ini ya Bapak. Ya Abah ya Bapak, berkati anakmu Ibu Messi Tuhan. Kami bersyukur bahwa Ibu Messi terus semangat berapi-api dalam melayani Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau berkata bahwa upahmu besar di sorga. Dan Engkau tidak pernah berutang Tuhan. Untuk itu ya Bapak, berkati Ibu Messi, berkati anak cucu dan mantunya. Terutama anak-anak yang sedang berusaha, anak-anak yang sedang bekerja, buat mereka berhasil ya Bapak dan beruntung dalam nama Yesus. Pengurusan visa apapun itu, rencana untuk pergi ke Eropa Tuhan, bukan hanya Perancis. Mereka akan datang ke Eropa, kiranya visa mereka diberkati. Dan jika Tuhan berkenan, kasih mereka visa Tuhan. Visa, kami perkatakan visa Schengen. Karena kalau hanya visa Perancis, berarti hanya satu negara. Tapi kami mohon dalam nama Yesus, visa yang diminta adalah visa Schengen. Sehingga boleh mengunjungi 30 negara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah visa ini boleh jadi dalam nama Yesus. Segala yang dibutuhkan, baik itu dana apapun, Tuhan berkati. Demikian pula kepada hambamu Ibu April yang tidak bersama dengan kami pada saat ini. Bapa di sorga, berkati Yuda, berkati Gary, berkati Monik Tuhan, anak-anaknya. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa juga untuk Ibu Firsta Sihotang yang saat ini Tuhan anak Pasca dan anak Noah mengalami menjalani khitan Tuhan, menjalani circumcision. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau tetap memberkati keluarga ini. Dan sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu kami rindu untuk diberkati suami istri ini, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya mereka belum memberikan jawaban untuk kami diberkati oleh Pak Nada maupun Ibu Firsta ya Bapak. Tapi kami tahu bahwa waktu Tuhan yang paling terindah. Selama kami menanti ini Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati orang tua yang bersama dengan mereka itu Ibu Claudia Simbolon, dan kiranya kasih setia Tuhan tetap menyertai keluarga ini. Bapa di sorga, kami memberkati Mama Ina Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Mama Ina dengan segala doa dan pengharapannya, terutama untuk anak Angel, anak Grace, anak Christian, Immanuel dan Alexander. Tuhan, Engkau paling tahu apa yang menjadi kerinduan Mama Ina. Dan Engkau berkata, carilah maka Engkau dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Untuk itu Mama Ina, cari hadirat Tuhan, cari perkenanan Tuhan, Engkau akan mendapat apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang kau inginkan, Tuhan akan kabulkan dalam nama Yesus. Bapa di sorga, berkati suaminya, berkati pekerjaan daripada Mama Ina, usahanya, sehingga Tuhan buat berhasil. Hasil tangannya, hasil karyanya menjahit, itu diberkati dan mendatangkan berkat. Berkati ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Bapak Firman Sendrato juga bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati Pak Firman dengan segala kesibukannya, pelayanannya, bahkan memberkati ketiga anak yang Tuhan sudah karuniakan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang gak hadir Tuhan, Ibu Stefani, Pak Edward. Kiranya ya Bapak Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Ada satu kerinduan kami berdoa buat Christabel anaknya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Christabel apapun yang berusaha menjebaknya, yaitu roh yang selalu mengintimidasi, kami tolak, kami cabut, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Christabel kembali akan bersuka cita dan menerima dirinya apa adanya. Berkati juga Gary dan juga anaknya Brandon yang ada di Singapura ya Bapak. Bapak di sorga,
Kami mohon juga berkat-Mu turun atas Pak Sudung Manurung yang tidak bersama dengan kami. Apapun yang dia lakukan, kerjakan buat dia beruntung dan berhasil. Berkati keluarganya. Berkati Ricky, berkati mamanya yang sedang sakit-sakitan ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai Ricky. Kami juga memberkati Ibu April. Kami nggak tahu apa yang menghalangi, tapi Tuhan yang paling tahu. Berkati dimanapun Ibu April berada. Kami memberkati Mila dan Vence yang kelempar Tuhan oleh karena jaringan. Kami tahu dan percaya bahwa mereka selalu rindu untuk bersama-sama, tapi karena jaringan sehingga mereka kelempar. Untuk itu ya Bapak, berkati selama Mila ada di Sangir, juga memberkati Oma yang ada di Makassar bersama dengan Bella dan Daniel, dan memberkati Mila bersama dengan Vence dan juga bersama dengan Kembar. Kami memberkati Hilda yang tidak hadir Tuhan oleh karena kesibukan ada orang mati Tuhan. Kiranya segala kesibukan Hilda, baik itu pelayanan maupun pekerjaannya, Tuhan memberkati. Berkati Bapak Dev dan Dev dimanapun mereka berada dan kerjakan buat berhasil ya Bapak. Kami tidak dapat menyebut satu persatu. Tuhanlah yang melawat setiap keluarga, sahabat pelayanan mercusuar dimanapun mereka berada. Demikian Johan Sitanggang, kami berkati, kami nggak lupa Johan Sitanggang, berkati ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkan segala doa dan pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan kehendak, perkenanan dan waktu Tuhan. Karena kami percaya semua yang dari Tuhan itulah yang terbaik. Bapa, kami mohon sempurnakan doa kami ini sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu sambil percaya bahwa ketika engkau mengangkat tangan, itu tanda bahwa engkau tidak sanggup. Dan dia Tuhan akan turun tangan. Percayalah bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajahnya dan memberikan kita kasih karunia dan sukacitanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah setiap kita dengan berkat umur panjang, sehat, dan penuh dengan damai sejahtera. Diberkatilah anak cucu dan mantu kita, terutama mereka yang sedang dalam pendidikan. Mereka akan dikasih roh takut akan Tuhan. Karena permulaan segala hikmat dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka semua terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor dalam nama Yesus. Diberkatilah keuangan kita, dipulihkan ekonomi kita. Apa yang engkau cari, engkau akan mendapatkan. Dan aku berdoa, kita bersama-sama berdoa sepakat dalam nama Yesus. Karena dia berkata 2 orang sepakat, kuasanya besar. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita khusus berdoa untuk ekonomi kita. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, pulih dalam nama Yesus. Pulih kesehatanmu, pulih keadaanmu, bahkan pulih di dalam setiap aspek kehidupanmu. Terimalah berkat yang besar ini, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa,
berkat anugerah, keselamatan, pengampunan dari Yesus Kristus, berkat penyertaan, topangan, penghiburan, kekuatan dari Roh Allah yang kudus, ketiga yang esa dalam nama Yesus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita soleh-solehnya. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih, Madam. Amin. Terima kasih Amin. semuanya. Terima kasih, Terima kasih Madam. semuanya. Prasetya, Semua Tuhan minat lumpah, Terima kasih semua. Pak Nina Deddy, Rito, Ibu Ya, Pak. Adinda, Bos Tuti Terima Maro, kasih Bu Bu Messi, Alfian, Ibu Pak Pak Firza. Firman. Firman, Sampai Ibu ketemu Siti. lagi. Tuhan berkati Bu ya. Ida, Tuhan berkati. Ya. Selamat beristirahat Ya. bagi Indonesia. Saya hitung sampai Yes. 5. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1.